Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nahsawun ala namur. Asyhadu an la ilaha anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bisa hadir di tengah-tengah kondisi yang masih online, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan tentu insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan majelis ini. Ini merupakan kajian rutin kita. Insya Allah akan kita senantiasa selenggarakan setiap hari Ahad sore, membedah kapah, kajian-kajian interaktif yang memang setiap pekan insya Allah memiliki jadwal yang terupdate, terup-to-date, di mana permasalahan-permasalahan atau kondisi-kondisi yang dibahas itu adalah kondisi-kondisi terbaru di mana sedang kita hadapi bersama. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, manusia terhebat, manusia termulia, yang pernah Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, di mana setiap ucapan beliau, diamnya, bahkan ketetapannya merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan beliau. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas edisi kapah yang ke-195 terkait membasmi korupsi. Nah, ini korupsi itu sesuatu yang memang hampir dari semua negara terjadi. Tetapi kita sangat prihatin tentunya justru di negara kita salah satu yang paling besar tindakan korupsinya, paling banyak, melibatkan dari berbagai unsur lembaga pemerintahan, baik yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Ini tentu memprihatinkan. Kenapa? Karena yang dikorupsi itu adalah justru uang negara yang memang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Kita ingat tentu pada tahun 1997-98 di mana Orde Lama tumbang saat itu, maka para pejabat saat itu begitu sangat ketakutan untuk melakukan korupsi karena saat itu yang lebih terkenal itu KKN ya, bukan hanya korupsi tapi KKN. Itu yang dijadikan alasan oleh Orde Baru begitu ya, oleh saat itu yang memprakarsai Orde Baru untuk menumbangkan Orde Lama, yaitu KKN, karena dianggap bahwa Orde Lama itu begitu sangat kental korupsi, kolusi, nepotisme gitu ya. Nah, di awal-awal tumbangnya Orde Lama itu, kita tentu begitu sangat melihat, begitu sangat hati-hati para pejabat. Kenapa? Karena yakin bahwa masyarakat itu saat itu lagi kritis-kritisnya begitu ya, begitu teliti dan gencarnya memperhatikan sikap dan tingkah laku para pejabatnya begitu. Tetapi seiring dengan waktu, hal tersebut mulai berkurang. Bahkan sebagian dari masyarakat yang mulai berani mengkritisi pemerintah secara terang-terangan justru disingkirkan begitu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung gitu. Ini menjadikan masyarakat semakin merasa ketakutan untuk secara langsung mengkritisi kebijakan pemerintah. Tetapi bagaimanapun ini korupsi ini bukanlah hal yang memang sudah menjadi rahasia umum begitu, karena hampir semua masyarakat tahu bagaimana sepak terjang sistem yang sekarang ada. Bahkan kita ingat tentu beberapa tempo lalu ya, ada yang mengatakan dari salah seorang pejabat legislatif mengatakan bahwa hampir semua pejabat di negeri ini pasti korupsi gitu. Permasalahannya adalah ini masalah waktu saja antara ketahuan atau tidak. Nah, ini tentu
statement ini yang ketika itu diucapkan oleh pejabat ini bisa menjadikan tabir begitu ya, artinya bahwa sesuatu yang tidak diketahui oleh masyarakat awalnya sekarang justru malah diketahui oleh celetukan-celetukan pejabat itu sendiri begitu ya. Akhirnya bagaimana korupsi itu adalah sesuatu yang memang sudah mungkin bisa ditekan dengan kondisi yang rusak ini ya sudah hal yang lumrah begitu ya. Karena bagaimana kita ketahui untuk menjadi seorang jangankan pejabat tingkat tinggi di tingkat kelurahan saja atau desa mungkinnya untuk menjadi kades itu membutuhkan biaya yang begitu besar untuk menjadi seorang kades saja, apalagi pejabat-pejabat yang lebih tinggi dari itu. Maka mungkin bisa jadi ketika sudah menjadi itu bagaimana supaya targetan awal itu adalah kembali uangnya, begitu kembali modal, balik modal. Nah ini tentu berbahaya ketika itu terus-menerus terjadi di tengah-tengah sebuah masyarakat bahkan ketika mengelola sebuah negara. Nah tentu ini di dalam kesempatan hari ini insya Allah ini akan kita dengarkan sama-sama bedah kapah ini yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sore hari ini sudah hadir guru kita Ustadz Deni Kurnia, kemudian Ustadz Reja, kebetulan Ustadz Reja belum hadir ya. Tadi informasinya masih di jalan, mudah-mudahan segera bisa hadir. Baik, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan insya Allah oleh Ustadz Deni Kurnia. Baik, kita langsung saja dengarkan. Tafadhol Ustadz Deni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu kembali ya, meski tidak bertatap muka secara langsung gitu, dalam buletin kafah edisi 194 ya, edisi bulan Syawal ya, 1442 Hijriah akhir ya, bulan Syawal. Tentang apa? Yakni tentang membasmi korupsi ya. Jadi di dalam buletin kafah ini dijelaskan tentang bagaimana secara praktis pemberantasan korupsi dalam sistem Islam ya. Itu kemudian juga dibahas tentang bagaimana terkait dengan kepemimpinan ya, tentang kepemimpinan ya sebagai teladan ya bagi hal ini. Artinya pemimpin yang seharusnya kemudian memberikan contoh ya, sehingga tindakan korupsi itu bukan jadi bukan menjadi perkara yang akhirnya masyarakat memandang bahwa itu dilakukan oleh para pemimpinnya. Jadi penguasa nagih itu seperti itu ya. Jadi itu jadi menjadi presiden buruk bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini juga dibahas terkait dengan kepemimpinan ini, dan berikutnya adalah bagaimana terkait dengan hal ini ya, Islam memberikan solusi lengkap ya. Namun sebelum itu nampaknya akan saya jelaskan terkait dengan asas ya, dalam hal ini ya. Ini kan ini adalah merupakan tindakan kejahatan ya tentunya. Nah,
kemudian di sisi lain ya kita mendapati bahwa ada indikasi di mana upaya pelemahan terhadap lembaga yang kemudian berkecimpung di dalam pemberantasan korupsi ini dikarenakan beberapa hal ya seperti itu. Nah ini ya kemudian mengacu atau kemudian kalau kita teruskan itu nanti berkaitan dengan apa yang menjadi landasan terhadap penentuan atau penentuan hukum ya atau kemudian terkait dengan penetapan undang-undang dan lain sebagainya gitu. Sehingga nanti kita akan bahas terkait dengan korupsi ini. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi memang terkait dengan korupsi ini adalah hal yang suatu hal yang dulu ya itu terkait dengan korupsi ini. Kalau misalnya kita melihat pejabat publik ya melakukan korupsi itu kan aibnya luar biasa ya. Begitu istilahnya sangat ketakutan ya kita kalau misalnya mendapati hal tersebut ya menimpa. Nah, tetapi ya seiring bergesernya nilai, kemudian seiring dengan perubahan-perubahan yang dilakukan, kemudian juga praktek-praktek yang dicontohkan atau kemudian diteladankan ya di hadapan publik ya. Ini yang kemudian akhirnya perkara itu menjadi suatu hal yang biasa gitu kan. Bahkan kemudian diharapkan itu mendapatkan suatu semacam mungkin pemakluman ya. Bahkan kemudian jangan sampai hal itu bisa mencegah ya dari hal-hal yang itu menjadi menjadi targetan ya atau kemudian menjadi keinginan ya dari baik itu dari pihak penguasa atau pejabat dan lain sebagainya yang dirasa itu kemudian misalnya terhalangi ya oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Maka kemudian upaya-upaya untuk merevisi ini dilakukan. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka sebenarnya kita harus memperhatikan bagaimana bahwa pro kontra dan kontroversi terhadap produk hukum di negara demokrasi ya, seperti di demokrasi sekuler seperti di negeri ini adalah sesuatu yang memang merupakan keniscayaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa produk hukum yang dihasilkan anggota parlemen sering menimbulkan pro dan kontra, penolakan dan ketidakpuasan publik, ya seperti itu. Ya termasuk terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan kita tentang korupsi. Nah, mengapa demikian? Maka setidaknya ini ada 4 sebab ya. Ini saya kutip dari tulisan dari Ustaz Lutfi Afandi ya SHMH ya. Nah, beliau menyatakan bahwa ada beberapa hal, ada 4 ya sebab yang kemudian seringkali ya produk hukum itu menimbulkan pro kontra, penolakan dan ketidakpuasan publik. Yang pertama adalah bahwa di dalam sistem demokrasi sekuler ini legislator atau pembuat hukum ya di dalam sistem demokrasi adalah manusia yang sifatnya lemah dan memiliki banyak kekurangan. Ya. Karena itu produk hukum yang dihasilkan pun pasti mengandung banyak kelemahan, kekurangan dan tidak melampaui zaman. Ya. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan karena dianggap sudah tidak relevan.
padahal baru 17 tahun diberlakukan. Ya. Kemudian juga yang kedua, standar yang digunakan dalam membuat undang-undang adalah akal manusia, ya, berdasarkan suara terbanyak. Jadi legislasi dalam sistem demokrasi sekuler itu mengacu pada suara mayoritas. Jadi kebenaran itu diukur, ya, dari berapa banyak produk hukum tersebut mendapatkan persetujuan, ya, persetujuan parlemen tentunya, ya. Jika disetujui mayoritas anggota parlemen, berarti produk hukum tersebut dianggap benar dan layak diberlakukan. Sementara kita ketahui bahwa produk-produk perundang-undangan itu, ya, di negeri ini, ya, yang menganut sistem demokrasi sekuler itu, ya, ditentukan oleh parlemen, ya, seperti itu. Nah, sebaliknya jika tidak didukung mayoritas anggota parlemen, maka dianggap tidak layak diberlakukan, ya, seperti itu. Nah, dan perlu dicatat juga bahwa, ya, disetujui mayoritas anggota parlemen, ya, bukan berarti disetujui mayoritas masyarakat. Ya. Karena kita mengetahui bahwa anggota parlemen sejatinya mewakili partai politik, bukan mewakili masyarakat. Ya. Jadi bukan mewakili rakyat. Makanya keniscayaan itu terjadi di mana ketika, ya, di satu sisi perundangan itu disetujui oleh mayoritas parlemen, tetapi masyarakat tidak menghendaki. Masyarakat justru malah menolak, maka terjadilah kontroversi, maka terjadilah pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kita menyadari bahwa akal manusia itu pasti tidak akan mampu menentukan bahwa sesuatu perbuatan itu terpuji atau tercela, ya, termasuk dalam kategori kejahatan atau bukan, berimplikasi pahala ataukah dosa, ya, sehingga layak mendapatkan sanksi ataupun tidak, ya, seperti itu. Karena kelemahan akal manusia itulah yang kemudian membuat manusia itu tidak mampu menentukan hal ini, ya. Karena itu sering manusia berbeda menentukan apakah sebuah perbuatan layak mendapatkan sanksi hukum ataupun tidak, ataukah tidak, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Sebagai contoh misalnya, ya, misalnya di dalam hukum Islam, ya, dalam hukum Islam itu yang namanya meninggalkan sholat, ya, itu kan berarti mengingkari kewajiban dan termasuk dosa besar, kan gitu, dan terkategori kriminal, ya, dan pelakunya itu bisa dikenakan hukuman ya, atau sanksi, ya. Nah, sebaliknya di dalam negara demokrasi sekuler, ya, maka perbuatan tadi itu tidak termasuk perilaku kriminal dan ia tidak dan pelakunya itu tidak dikenakan ancaman pidana, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, bahwa hukum yang dibuat manusia itu akan sangat subjektif dan pasti membawa kepentingan para pembuatnya, ya. Jadi subjektivitas dan konflik kepentingan itu tidak akan bisa dilepaskan ketika manusia diberikan hak sebagai legislator atau pembuat hukum, ya. Apalagi pihak yang diberikan kewenangan membuat hukum adalah perwakilan partai politik di parlemen yang syarat dengan berbagai kepentingan. Akibatnya produk hukum yang dihasilkan itu hampir pasti membawa kepentingan kelompok politiknya.
kelompok bisnisnya atau pihak sponsor ya yang mensponsori mereka bisa berkuasa ya baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya terkait dengan apa yang kita bahas, misalnya terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang diduga kuat membawa kepentingan partai politik yang selama ini kadernya banyak yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi di berbagai institusi, baik menteri, gubernur, wali kota atau bupati, dan tentunya anggota parlemen. Nah, Undang-Undang KPK sebelumnya itu dianggap terlalu powerful sehingga banyak menyeret kader-kader partai-partai politik. Karena itulah kemudian anggota parlemen sepakat untuk membatasi berbagai kewenangan KPK melalui revisi terhadap Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002. Nah, jadi itu ya. Jadi kronologi yang perlu dijelaskan ya dalam kesempatan kali ini agar kita memahami ya mengapa kemudian parlemen itu bersikeras untuk kemudian meloloskan terkait dengan revisi terhadap undang-undang KPK. Nah, hadirin rahimakumullah, pangkal dari kekisruhan hukum yang terjadi ya hingga kini ya salah satunya adalah terkait dengan undang-undang KPK ini ya revisi undang-undang KPK ini. Di satu sisi masyarakat tentunya tidak ingin ya istilahnya kewenangan KPK ya untuk memberantas korupsi ini diamputasi lah begitu seperti itu atau kemudian dikerdilkan gitu. Tapi di sisi lain itu tadi yang disampaikan ada kepentingan ya yang itu kemudian ya mereka menganggap bahwasannya undang-undang KPK sebelumnya itu dianggap terlalu powerful sehingga banyak menyeret kader-kader partai politik ya seperti itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, di dalam hal ini ya memang pangkalnya itu adalah karena sistem yang diterapkan, sistem hukum yang diterapkan di negeri ini adalah sistem yang berlandaskan pada sekularisme. Di mana sekularisme artinya paham yang memisahkan agama dari kehidupan atau memisahkan agama dari politik dan negara. Ya, jadi para sekularis itu memandang bahwa agama itu wilayah privat, ya, urusan antara seseorang dengan Tuhannya, sehingga hukum agama tidak boleh mengatur kehidupan publik, ya, termasuk mengurusi urusan korupsi. Ya. Nah, untuk meyakinkan publik, para sekularis ini berdalih bahwa agama itu sakral alias suci, sementara politik itu profan alias kotor. Ya. Sesuatu yang suci, kata mereka, akan rusak jika bercampur dengan yang kotor. Seperti itu. Karena itu para sekularis akan menentang ketika ada hukum agama yang ditarik ke ranah publik. Ya. Nah, dalam sistem sekular, mencegah hukum agama menjadi hukum negara adalah harga mati. Gitu. Ya. Nah, ketika landasan hukum bukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan merujuk pada akalnya yang serba terbatas. Ya. Nah, akal manusia tentunya seperti itu. Ya, lemah, segala sesuatu yang terbatas pasti tidak akan menghasilkan kesempurnaan. Meskipun dikumpulkan sesuatu yang terbatas itu ya tetap ya terbatas. Ya. Nah, problem berikutnya di dalam sistem demokrasi sekular ini, hukum dibuat secara kolektif oleh anggota parlemen. Ya, setiap anggota parlemen pasti membawa latar belakang pemikiran yang berbeda.
ya, budaya yang berbeda, kepentingan yang berbeda, bahkan agama dan ideologi yang berbeda. Bahkan lalu bagaimana ya bisa keterbatasan akal manusia ini dengan berbagai perbedaan latar belakang dapat menghasilkan produk hukum yang lengkap, padu, harmonis, serta membawa kebaikan dan kebahagiaan hakiki bagi masyarakat. Ya, jadi ini latar belakang mengapa kemudian upaya pemberantasan korupsi ini beres-beres gitu ya, nggak kelar-kelar gitu kan. Ya, alih-alih kemudian semakin baik, malah kita menemukan semakin lama ya semakin banyak ya para koruptor itu bermunculan, dan itu ya terjadi ya pada level yang tadi disampaikan. Jadi level-level di mana itu adalah ya boleh dipandang sebagai para pemimpinnya masyarakat ya, baik itu di lembaga-lembaga ya maupun di pemerintahan ya, khususnya lembaga legislatif misalnya dengan anggota parlemen misalnya, atau kemudian eksekutif ya, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah maupun yudikatif ya, seperti itu. Nah, ini mengapa pembahasan terkait dengan hal ini perlu kita perjelas dari sisi sebenarnya yang menimbulkan kekisruhan ya atau kekisruhan ya di dalam pembahasan penyelesaian praktek-praktek korupsi ini atau upaya untuk membasmi korupsi ya. Baik, nampaknya demikian untuk pengantar kita kali ini. Emang enggak selanjutnya saya serahkan kepada Satyadi untuk memandu. Mungkin barangkali ada yang kita diskusikan ya dalam hal ini. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakillah Ustaz Denny atas pembukaan pertemuan kita pada sore hari ini terkait korupsi. Memang ini ya, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi itu tidak menjadikan korupsi ini hilang begitu ya, malah tambah menjamur. Bahkan dikatakan oleh orang oleh tokoh dari pejabat itu sendiri mengatakan bahwa hampir semua pejabat bisa jadi korupsi begitu ya. Cuma masalahnya ketahuan atau tidak. Nah, ini kan tentu mengkhawatirkan kondisi korupsi ini. Kemudian memang tadi yang disampaikan Ustaz Denny intinya bahwa sepintar-pintarnya manusia mungkin begitu ya, tadi sehebat-hebatnya manusia tidak akan pernah mampu membuat aturan yang benar dan sempurna begitu ya. Ini terbukti begitu ya, fakta sekarang terjadi. Mereka berupaya membuat sebuah peraturan, perundang-undangan yang justru memang malah tambah kacau balau begitu ya, termasuk bagaimana KPK ini kita amati di beberapa media semakin wilayah kerjanya itu seolah-olah diamputasi begitu ya, semakin ruang geraknya itu dikurangi begitu. Ini tentu mengkhawatirkan. Baik, jamaah rahimakumullah, barangkali ada yang akan ditanyakan, silakan sambil di chat saja terkait korupsi ini. Korupsi itu intinya adalah maling ya, kalau kita ini pencuri. Tetapi kita begitu sangat prihatin menyaksikan bagaimana perlakuan dari orang-orang penegak hukum begitu ya, memperlakukan pencuri koruptor dengan pencuri ayam sekalipun. Padahal pencuri yang namanya koruptor itu bisa miliaran bahkan triliunan begitu. Kerugiannya jauh lebih luas, tapi perlakuannya itu tentu kita saksikan ya sangat begitu berbeda. Bagaimana para koruptor ketika ditangkap itu masih bisa tersenyum begitu ya,
terkadang ada beberapa koruptor kita lihat di berita-berita ketika ditangkap itu tangannya saja nggak diborgol, ya. Bajunya baju kuning, beda dengan para pencuri biasa begitu ya, kelas klaster. Kemudian kita juga dikagetkan bagaimana seorang koruptor ya yang sudah dipenjara tapi bisa keluar masuk bebas, bahkan bisa jalan-jalan tempo hari ya. Tentu ini mengagetkan semua pihak, masyarakat terkaget-kaget. Ini yang ketahuan. Kebayang yang tidak ketahuan ketika ada sidak begitu ya. Ini si pencuri ini mendapatkan fasilitas penjara yang begitu mewah, ada TV, ada kulkas. Jadi kayak pindah rumah begitu. Nah, ini tentu menjadikan tidak ada efek jerak terhadap para koruptor ini, ya. Jangankan hukumannya seperti itu, kita tahu di beberapa negara komunis saja, ya, ketika ketahuan itu hukumannya berat, berat sampai ada yang dibunuh begitu ya, ketika berani-berani melakukan korupsi. Wah, yang hukumannya berat gitu aja masih banyak begitu, masih saja ada yang korupsi. Apalagi dengan hukuman-hukuman yang hanya diganti dengan beberapa tahun penjara, bahkan dipotong remisi begitu ya, dipotong masa tahanan, dipotong remisi tiap tahun dapat remisi biasanya 17 Agustus, hari raya dan sebagainya begitu ya. Akhirnya semakin berkurang semakin sebentar di penjara. Tentu ini menjadikan tidak ada efek jerak begitu. Baik, silakan hadirin rahimakumullah. Kalau ada yang akan ditanyakan sambil di chat saja. Nah, ini berarti Sadeni terkait korupsi ini, kira-kira kalau dari pandangan Islam, tentu mungkin ya kita tidak tahu apakah di dalam Islam juga pernah begitu ya, dulu ada yang pernah melakukan hal semacam ini, kemudian solusinya saat itu seperti apa begitu ya? Apakah pernah terjadi hal seperti ini di dalam sistem Islam terdahulu begitu ya? Kemudian bagaimana cara menangani, bagaimana khalifah menangani yang berani melakukan KKN khususnya korupsi ini? Kira-kira ada nggak gambaran yang bisa kita dengar begitu sehingga nanti menjadikan kita semakin tahu bagaimana kondisi Islam menghadapi para koruptor ini. Tafadhal, Dad. Ya, baik. Jadi kalau secara praktis ya, pemberantasan korupsi dalam sistem Islam itu diantaranya yaitu dilakukan melalui beberapa upaya berikut ini. Yang pertama itu terkait dengan penanaman keimanan dan ketakwaan ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, khususnya kepada para pejabat dan pegawai ya, di mana aspek ketakwaan itu menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat, ya kan? Jadi kalau ada atau apa disebutnya ya kalau itu, jadi screening screening untuk pejabat publik itu yang menjadi standar utama itu adalah aspek ketakwaan gitu, bukan aspek-aspek yang lainnya gitu ya, gitu. Nah jadi itu sehingga ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi ya, gitu. Nah nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu sistem penggajian yang layak sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup. Ya, jadi para pejabat ini diberikan tunjangan yang layak sehingga mereka tidak usah kemudian nyambi. Ya, yang namanya pejabat publik itu ya tidak usah nyambi. Kenapa? Kalau nyambi berarti dia tidak akan fokus terhadap tugasnya gitu. Ya, sebagaimana ketika itu ya, karena ketika Sayyidina Abu Bakar ya, ketika diangkat sebagai khalifah itu di awal-awal itu pernah masih mencari kayu bakar ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sampai kemudian ini diketahui oleh Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Umar menyampaikan bahwa ini tidak boleh terjadi gitu ya, tidak boleh terjadi karena ini
apa istilahnya hal yang seharusnya dijamin oleh negara, sehingga pejabat publik itu fokus untuk apa istilahnya kepada tugasnya dan tanggung jawabnya gitu ya. Jadi urusan nafkah ya keluarganya itu harus dijamin oleh negara dengan diberikan tunjangan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kalau pejabat publik ya. Kalau apa terkait misalnya kalau di dalam mungkin kalau di sistem sekarang apa ya apa kepala negara dan seterusnya, kepala daerah dan seperti itu ya kayak gitu. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah pegawai-pegawai pemerintahan, yaitu juga kemudian apa dia mendapatkan gaji yang layak gitu ya. Nah, yang ketiga ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta gulul serta penerapan pembuktian terbalik. Gitu. Jadi yang ini hanya ada di dalam Islam terkait dengan ketentuan ini. Gitu. Ya, tidak bias bagaimana sekarang gitu terkait dengan harta gulul itu. Ya. Nah, dalam Islam Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian atau gaji untuk dia, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta gulul. Gitu. Ya. Jadi dia hanya berhak, ya, pejabat itu hanya berhak atas haknya yaitu gaji itu. Gitu. Ya. Gitu. Nah, selebihnya tidak. Nah, berdasarkan hadis ini, maka harta yang diperoleh aparat, pejabat, dan penguasa selain pendapatan atau gaji yang telah ditentukan, apapun namanya, apakah itu hadiah, ya, fee, pungutan, ya, suap dan sebagainya, ya, atau apa tuh yang itu teh disebutnya, ya itulah ada istilah yang lain gitu, seperti itu. Itu merupakan harta gulul dan hukumnya adalah haram. Ya. Jadi hukumnya haram. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang keempat, oh ya, terkait dengan pembuktian terbalik. Jadi pembuktian terbalik itu ada dalam Islam. Seperti apa pembuktian terbalik itu? Begini. Jadi jika ada ya pejabat ya atau kemudian istilahnya aparat ya ada pertambahan harta yang tidak wajar ya yang bersangkutan tersebut itu harus membuktikan hartanya itu diperoleh secara sah gitu ya, misalnya gitu ya, ujung-ujung misalnya dalam jangka waktu 2 tahun hartanya naik 10 miliar misalnya seperti itu, di mana teh 10 miliar teh gitu, dia harus menjelaskan gitu. Karena kalau hitungan gaji ya 2 tahun tuh nggak nyampe 10 miliar, ya kan? Nggak nyampe 10 miliar. Gitu. Di mana iya? Gitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau dalam Islam ya dia kan haknya dari gaji. Jadi saja. Seperti itu. Ya. Nah, jika dia tidak bisa ya membuktikan bahwa hartanya itu diperoleh secara sah, misalnya karena warisan, ya seperti itu, ya dapat warisan misalnya kan, nah itu sah kan warisan itu, atau jalan yang sah, jalan kepemilikan sah yang lainnya, gitu. Nah, itu bisa dijelaskan. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak bisa menjelaskan hal tersebut, ya. Nah, maka hartanya yang tidak wajar itu akan disita, ya, sebagian atau bahkan seluruhnya dan dimasukkan ke kas negara. Nah itu ya. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat ya, itu adalah hukuman ya yang diberlakukan itu adalah hukuman yang bisa memberikan efek jerak dalam bentuk sanksi takjir. Ya sebenarnya tadi disampaikan oleh Sadyadi. Ya. Jadi hukum dalam Islam itu ada
jawabir, ada jawazir, ya seperti itu. Seperti itu. Nah, jadi itu. Jadi ada pemberlakuan hukum dalam Islam itu pertama untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukannya, ya. Yang kedua untuk mencegah, ya, orang lain melakukan hal yang sama, ya. Adanya efek jerak di situ diberlakukannya hukum tadi, ya. Nah, jadi demikian. Nah, itulah secara praktis, ya, pemberantasan korupsi di dalam Islam, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kalau Sadani. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait korupsi ini, mangga silakan boleh di chat di kolom chat. Tuh. Memang kita meyakini bahwa di dalam sistem Islam itu keimanan dan ketakwaan itu menjadi prioritas utama untuk mengangkat sebuah atau seorang pejabat begitu ya. Kalau sekarang itu lebih kepada ketokohan, siapa yang diprediksi bakal mudah dikenal begitu ya, udah terkenal di kalangan masyarakat, pimenangan istilahnya langsung aja dirojong begitu ya untuk menjadi pejabat. Padahal belum tentu bahwa orang tersebut memiliki kapabilitas kepemimpinan begitu yang dibutuhkan begitu ya. Akhirnya asal comot saja begitu. Ya, jadi pada akhirnya banyak pejabat-pejabat begitu ya dengan kondisi seperti itu yang melakukan atau memberikan keputusan-keputusan yang pada akhirnya ini yang lagi rame-rame nih sosial media, begitu ada pejabat beberapa tahun menjabat institusi yang dijabatnya rugi begitu ya, triliunan rupiah begitu. Ini kan mengherankan. Ini salah satu bukti bahwa pentingnya the right man on the right job gitu ya, menentukan orang sesuai dengan kapabilitasnya gitu. Kemudian tadi disinggung oleh Ustadz ini terkait gaji. Nah ini luar biasa ya. Saya pernah baca bahwa gaji seorang guru saja di dalam sistem Islam kalau diuangkan sekarang tuh setara dengan sekitar 60 jutaan kalau tidak salah ya. Ini sungguh luar biasa, itu tidak pernah ada dalam sejarah negara ini gaji guru sebesar itu. Bahkan justru sebaliknya, guru itu ada yang gajinya hanya 400.000 bahkan 200.000 sebulan begitu ya. Padahal sudah mengabdi siang malam begitu istilahnya itu ya, bertahun-tahun tetapi gajinya hanya segitu saja. Masya Allah begitu ya. Tapi ini kalau kita lihat bahwa pentingnya keimanan dan ketakwaan ini insya Allah akan menjadikan pejabat itu merasa takut. Ya, bagaimana tidak? Apa yang dilakukannya itu nanti pasti akan dihisab. Ini kan hanya orang yang bertakwa yang akan berpikir seperti itu. Bahwa semakin banyak harta yang dimiliki justru semakin lama nanti dia di yaumil hisab. Ini kan tidak akan pernah terlintas sepertinya ya sama orang-orang yang keimanannya itu kurang begitu ya, ketakwaannya itu jauh. Ini sebagaimana yang pernah kita tahu semua, bagaimana Abdurrahman bin Auf ini pernah ketika berkumpul dengan Rasulullah begitu ya, Ted. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa engkau masuk surganya itu paling terakhir. Abdurrahman kaget. Kenapa? Karena hartanya kan banyak. Wah, dari situ Abdurrahman itu berupaya untuk menjadi miskin begitu ya. Berbeda dengan para pejabat sekarang, orang sekarang bagaimana supaya kaya. Justru Abdurrahman itu pingin miskin. Sampai semua hartanya gimana caranya supaya miskin. Karena nggak mau masuk surga itu yang terakhir. Itu udah dijamin masuk surga begitu. Tapi cuman dikatakan terakhir saja nggak mau begitu ya. Nah kita begitu ya, yang tidak ada jaminan masuk surga. Tapi ya itulah mungkin ya. Pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada kita semakin dipupuk begitu ya, semakin kita itu takut begitu. Bagaimana apapun profesi kita dimanapun tentu akan senantiasa hati-hati begitu ya. Bagi orang-orang yang beriman itu senantiasa hati-hati, apalagi jabatan itu kalau bagi seorang yang beriman dan bertakwa ini adalah musibah begitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh
Umar bin Khattab ya ketika diangkat jadi khalifah. Ya Allah gitu ya, kalau bahasa kitanya mah mudah-mudahan saya dikasih kekuatan gitu menerima amanah yang berat ini gitu. Insya Allah ujian, katakan ujian yang berat ini. Nah, kalau sekarang itu justru kita lihat bagaimana kepongkahan dari para pejabat itu justru semakin meningkat ketika diangkat menjadi seorang pejabat publik, ya, mengumpulkan uang sebagaimana, karena ya tadi yang sampaikan Ustaz Denny ya, apa Ustaz, hukumannya itu akan dicek begitu ya. Nah kita juga sekarang sebetulnya gampang kalau ingin tahu berapa gaji pejabat publik itu bisa di searching di Google ya sebetulnya. Kemudian kita kalikan periode masa kerjanya, kira-kira nyampe enggak begitu ya dengan harta yang dia miliki, itu rata-rata dan dipastikan itu tidak nyampe. Tidak nyampe begitu ya. Bahkan gaji presiden saja bisa di searching sama di Mbah Google gitu. Sekarang ini ketahuan berapa begitu ya. Tapi peningkatan harta kekayaannya itu untuk pejabat-pejabat tertentu, bahkan ya kalau bahasa masyarakat seperti kita mah jika nanti 7 turunan mual beak-beak eta teh. Insyaallah ya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang tertentu. Berbeda dengan orang yang beriman begitu, justru ini adalah ketakutan bagaimana ini pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, mohon maaf mungkin ini Ustadz Reja masih belum bisa bergabung pada sore hari ini begitu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain beliau bisa hadir tengah-tengah kita insyaallah, dan mudah-mudahan segala aktivitas beliau dimudahkan. Mungkin beliau sedang sibuk saat ini. Dan tak lupa juga saya mohon doa kepada majelis majelis Ansarullah ini ya. Mudah-mudahan ini banyak saudara-saudara kita yang akhir-akhir ini sedang ditimpa musibah berupa sakit ya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakitnya, kemudian diberikan kesehatan sebagaimana biasanya. Ini kita mendengar dari wilayah Balenda aja sudah ada beberapa saudari-saudara gitu ya, yang sedang Allah uji dengan sakit begitu. Ada yang keluarganya, ada yang termasuk orang tuanya juga begitu. Kemudian wilayah Bojong Soang ya saat ini sedang diuji juga. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran di dalam menghadapi ujian ini dan menjadikan kiparat dosa-dosa ya pembersih sehingga nanti bisa segera sembuh kembali. Ini tentu harus menjadikan kehati-hatian bagi kita semua ya Majelis Ansarullah untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan ya, karena insya Allah tidak ada lagi agama yang paling mengajarkan kebersihan yang paling selektif kecuali Islam. Islam yang paling mengajarkan bagaimana cara kebersihan itu begitu ya. Termasuk senantiasa menjaga wudhu. Nah, insya Allah ya wudhu ini luar biasa insya Allah. Selain bernilai pahala juga menjaga kebersihan tentunya. Baik, hadirin rahimakumullah, kami masih menunggu barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait korupsi ini ya, yang dimana saat ini semakin kesini semakin kita saksikan begitu merajalela ya. Bahkan kita tahu APBN negara kita itu justru semakin tipis begitu ya. Bagaimana tidak para pejabatnya koruptor begitu ya, para banyak yang dikorupsi uangnya, otomatis keuangan negara semakin berkurang begitu ya. Sementara pemasukan kita tahu bahwa APBN negara ini dirancang bahwa pemasukan terbesarnya itu dari pajak ya dan pinjaman ya, apalagi ini pinjamannya sedang jor-joran saat ini ya, periode ini begitu banyak hutangnya itu bukan hanya berbahaya karena keharaman ya, karena ribanya itu, tetapi ini ketika hutang itu harus dibayar dengan kebijakan. Nah ini tentu sangat bahaya sekali begitu ya. Harus tidak usah dibayar dengan uang, cukup dengan kebijakan yang mendukung keinginan para pemberi hutang. Nah ini justru jauh lebih berbahaya karena efeknya bisa langsung kepada masyarakat ya. Bagaimana kita tahu sebelum-sebelumnya ya, ini kalau tidak salah buletin Kapah edisi keberapa begitu, bagaimana sumber daya alam ini begitu justru diberikan kepada
yang notabene kemungkinan itu adalah para pemberi hutang untuk dikelola dengan alasan bahwa rakyat Indonesia belum mampu mengelolanya, maka cukup dikasihkan saja. Ini kan luar biasa kezolimannya itu ya, sehingga rakyat Indonesia cukup hanya dengan melihat saja bagaimana kekayaannya dikeruk. Ini Masya Allah ya. Tentu ini seperti yang pernah disampaikan oleh Ustaz Denny, bahwa bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman. Kalau diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bertakwa, hancur bumi ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah tetapkan di dalam jalannya, sehingga ada di dalam ketetapan termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa begitu. Amin ya Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait korupsi ini ya. Tentu ini sudah jadi bukan rahasia umum bagaimana dan kenapa korupsi ini bisa terjadi. Sekarang itu sudah mulai jadi apa ya? Pembicaraan di tingkat warung-warung kedai begitu ya. Sudah menjadi hal-hal yang ya. Jadi saya pernah baca itu di sosial media, di komen-komen masyarakat itu Masya Allah ya, ketika ada permasalahan langsung menjudgment begitu ya. Mereka sudah tahu bahwa inti permasalahan itu adalah para pejabat yang korup begitu ya. Bagaimana tidak? Dana sosial saja untuk COVID begitu dengan terang-terangan dikorupsi, Masya Allah gitu ya. Ini untuk masyarakat, jadi malah masyarakat menjadi kesusahan untuk berobat, boro-boro gratis, bayar aja susah begitu ya. Waktu itu saya ingat ke UGD rumah sakit daerah di sini ya, menemani salah seorang rekan yang sedang sakit. Itu di IGD itu begitu numpuk banyak orang-orang yang sakit ngantri begitu ya. Nah ini mereka itu ngantri seperti itu bukan nggak bayar tapi tetap masih ngantri ya. Ini tentu salah satu carut marut yang terjadi di negeri kita, bahwa rumah sakit itu sekarang seolah-olah begitu ya, seolah-olah dijadikan komoditas usaha bukan sosial. Bagaimana caranya supaya menghasilkan pundi-pundi uang rumah sakit itu. Insya Allah ya. Ini tentu salah satu yang harus kita prihatinkan tentunya ya. Masyarakat ingin sehat tetapi justru dimanfaatkan oleh orang-orang kapitalis gitu ya. Keinginan masyarakat itu bagaimana supaya menjadikan pundi-pundi mereka justru semakin banyak begitu. Insya Allah. Baik Ustaz Denny, barangkali ini dari kolom chat belum ada pertanyaan, barangkali ada yang akan disampaikan lagi dari Ustaz Denny. Ya, baik. Ya, ada satu lagi ya, terkait dengan upaya memberantas korupsi ini di dalam pandangan Islam. Yakni salah satu unsur terpenting dalam pemberantasan korupsi itu adalah teladan pemimpin. Ya, jadi jika ada gerakan pemberantasan korupsi, maka pemimpin tertinggilah yang semestinya memimpin gerakan ini dengan keteladanannya. Ya, jadi pemimpin ini memiliki kewenangan dan pengaruh paling tinggi. Ya, yang dengan kewenangan itu ia bisa melakukan segala daya agar usaha penting ini bisa berhasil. Usaha untuk membasmi korupsi ini kemudian bisa berhasil. Jadi kita butuh pemimpin yang bersih, ya, tidak korup dan tegas dalam menindak para pelaku korupsi yang akan memberikan pengaruh sangat besar. Bukan hanya kepada aparat birokrasi, tetapi juga kepada masyarakat luas. Jadi dengan pemimpin yang bersih ini akan berkembang atmosfer anti korupsi yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Masyarakatnya tentu akan melihat bahasanya kumaha nu dibendok gitu, bahasanya kan seperti itu. Jadi kalau nu dibendok talajakna goreng ya, mencontohkan yang tidak baik itu besar kemungkinan itu ditiru oleh masyarakat gitu. Ya, seperti itu.
Akan tetapi jika sebaliknya, maka ini juga kemudian memiliki pengaruh kuat untuk kemudian masyarakat akan mencontoh ya teladan pemimpin. Ya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin ya sebagai teladan dalam pemberantasan korupsi ini. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa waro, ya, jiwa waro dan zuhud, ya, dari kemungkinan mengambil harta yang tidak halal, apalagi terhadap yang jelas-jelas haram, gitu, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa bisa mencontoh bagaimana apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau ketika itu demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, mencium bau saja ya secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sampai menutup hidungnya ya saat membagi minyak wangi kasturi kepada kaum muslimin. Ya. Bahkan di kisah yang lainnya ketika anaknya menghadap kepada beliau, ya, beliau tanya, ini urusan apa? Urusan negara, urusan pribadi, ya kan? Kalau urusan negara, maka kemudian lilitnya, lampunya kalau dikitanya itu dimatikan, ya, dimatikan. Kenapa? Karena bukan urusan negara, urusan pribadi. Sampai seperti itu, ya, pemimpin dalam Islam, kewaraannya. Ya. Jadi secara fikih, ya, mencium bau minyak wangi orang lain itu kan tidak haram. Tetapi demikianlah sikap kehati-hatian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, nah, kemudian yang kedua, teladan pemimpin itu diperlukan dalam mencegah agar tidak ada anggota keluarganya yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Gitu. Ya. Jadi mentang-mentang bapaknya, gitu ya, pejabat, ya, dia dengan semena-mena memanfaatkan jabatan bapaknya. Ya. Nah, itu tidak akan terjadi manakala pemimpin itu memberikan teladan, ya, yang diperlukan untuk mencegah agar tidak ada anggota keluarganya yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dahulu, ya, Khalifah Umar itu pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, ya, Abdullah bin Umar, karena digembalakan, ya, bersama beberapa unta lain, ya, di padang rumput milik Baitul Mal, ya, yang hal ini dinilai oleh Umar sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara. Ya, demikian. Jadi ini contoh-contoh pemimpin, ya, di dalam Islam yang memberikan teladan yang baik, ya, bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, teladan paling penting adalah dalam hal larangan menerima suap dan hadiah. Ya. Jadi suap biasanya itu diberikan sebagai imbalan atas keputusan atau jasa berkaitan dengan suatu kepentingan, ya, yang semestinya wajib diputuskan atau dilakukan oleh seorang pegawai tanpa imbalan apapun karena ia telah digaji. Ya. Jadi ada kalanya suap juga diberikan agar pegawai tidak melakukan kewajiban. Ya. Misalnya di bidang pengawasan, gitu ya, sebagaimana mestinya agar menguntungkan pemberi suap, ya, seperti itu. Nah, di dalam hal ini ya dikisahkan Abdullah bin Rawahah itu seorang sahabat ketika menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk
membagi dua hasil bumi Khaybar, ya. Jadi separuh untuk orang Yahudi, separuh lagi untuk kaum muslimin. Itu kan terkait dengan ketentuan pembagian hasil bumi Khaybar ketika itu. Ya. Nah, ada datang seorang Yahudi yang mencoba menyuap dirinya dengan sejumlah perhiasan agar Abdullah mau memberikan lebih dari separuh kepada mereka. Ya. Nah, tawaran itu jelas ditolak keras oleh Abdullah bin Rawaha. Seraya kemudian Abdullah bin Rawaha berkata kepada orang Yahudi tadi, suap yang kalian tawarkan adalah haram dan kaum muslim tidak memakan suap. Nah, bagaimana reaksi orang Yahudi tadi? Mendengar ini orang Yahudi tadi menyahut, karena itulah atau karena ketegasan Abdullah itulah langit dan bumi tetap tegak. Nah, ini dikutip di dalam dituliskan di dalam Al-Muwatta'nya Imam Malik. Jadi maksudnya bahwa berkat kejujuran Abdullah bin Rawaha inilah, ya, yang beliau ketika itu sebagai birokrat, keadilan dan kebenaran itu akan tegak berdiri. Gitu, ya. Nah, berkaitan dengan hadiah, ya, jadi tentang hadiah kepada pejabat negara, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht, ya, atau haram, dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Rawahu Ahmad. Ini jelas. Ya. Jadi bagaimana dalam Islam itu pemberantasan korupsi itu betul-betul gitu. Ya. Jadi diterapkan gitu. Landasan hukumnya ada gitu kan, seperti itu. Dan itu diterapkan benar. Gitu. Ya. Diberikan contoh oleh para pejabat yang ada ketika itu. Ya. Nah, pada riwayat lain, hadiah itu juga disebut hulul, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Ya. Apa gulul itu? Gulul itu adalah perbuatan curang. Ya. Jadi kan pada umumnya hadiah itu mempunyai maksud-maksud tertentu, gitu. Ya. Jadi orang ngasih hadiah ke pejabat itu biasanya punya maksud-maksud tertentu. Ya, tadi juga Ustaz Yadi menjelaskan. Yang intinya agar pejabat yang diberi hadiah itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Ya buat apa kan ngasih hadiah kalau nggak ada sesuatunya kan, seperti itu. Jadi tidak ada makan siang gratis kan gitu dalam kapitalisme itu. Jadi sebab buat apa memberi hadiah bila tanpa maksud di belakangnya? Ya, ada udang di balik batu. Jadi kalau itu hadiah itu untuk sedekah, mengapa justru diberikan kepada pejabat? Gimana sedekah aja gitu kan, seperti itu. Kenapa diberikan kepada pejabat yang biasanya sudah hidupnya lebih dari cukup? Kenapa enggak kepada fakir dan miskin, fuqara wal masakin? Kalau begitu hadiah itu diberikan. Ya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu pernah mencela keras Ibnul At-Tabiyah, ya, lantaran menerima hadiah dari orang-orang Bani Sulaim, ya, dalam tugasnya mengumpulkan zakat dari kabilah tersebut. Nah, ketika kembali dengan membawa sejumlah harta, ya, ketika itu kata orang itu ini untukmu dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Ini untukmu dan ini yang hadiah yang dihadiahkan kepadaku, gitu. Ya. Mendengar itu Rasulullah SAW kemudian menukas, apakah tidak lebih baik jika kamu duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sampai hadiah itu datang kepadamu? Kira-kira hadiah datang nggak ke orang tadi? Kalau dia diam aja di rumah bukan sebagai pejabat. Gitu. Ya, saya misalnya diam aja misalnya di rumah, saya bukan pejabat apa-apa, gitu kan, seperti itu. Apakah ujung-ujung misalnya misalnya para kapital itu datang gitu ke masyarakat biasa gitu memberikan hadiah, kan enggak, kenaon sih mereka hadiah kan gitu.
oh, untung nah kan gitu. Ya, gitu. Jadi mesti ada maksud tertentu mereka itu memberikan hadiah ya kepada para pejabat ini. Ya, seperti itu. Nah, ini dijelaskan ya Rasulullah menyampaikan pada kesempatan lain bahwa siapa saja yang kami beri tugas melakukan sesuatu pekerjaan dan kepada dia telah kami berikan rizki, gaji, ya sudah diberikan gaji, sudah diberikan tunjangan, ya maka yang diambil oleh dia selain itu, selain gaji dan tunjangan itu adalah ghulul atau kecurangan. Rawahu Abu Daud. Nah, jadi di dalam hadis ini tegas melarang pegawai itu, ya pegawai negara itu mengambil lebih banyak dari apa yang berhak mereka terima dari gaji dan tunjangan resmi lainnya. Gitu. Jadi praktek suap dan pemberian hadiah itu sangat besar pengaruhnya terhadap birokrasi. Ya, orang bisa kemudian balelo, ya pejabat itu ketika dia sudah mendapatkan suap atau hadiah dari seseorang. Gitu, ya. Hal itu akan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Ya. Jadi pegawai itu akan bekerja tidak sebagaimana mestinya, ya, hingga menerima suap. Gitu, ya. Nah di bidang peradilan pun hukum akan ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan suap atau hadiah. Gitu. Yang kerema moal. Ya. Birokrat yang menerima suap dan hadiah telah bertindak ghulul, ya atau curang, ya. Nah, pada hari kiamat kelak orang-orang seperti itu mereka akan mendapat azab Allah Subhanahu. Rasulullah SAW bersabda, laknat Allah atas penyuap dan penerima suap. Ya, rawahu Abu Daud. Nah, kemudian di dunia lain, ya, ia di dunia maksudnya di sini di dunia ini maksudnya, ya, dalam Islam itu orang yang melakukan atau pejabat yang kemudian menerima gulul tadi itu akan mendapat hukuman yang keras, ya, selain hartanya disita, ya. Nah, dengan teladan dari pemimpin seperti inilah maka tindak penyimpangan akan terdeteksi secara dini, gitu, ya. Jadi penyidikan dan penindakan itu tidak akan sulit dilakukan, ya. Nah, sebaliknya apa yang terjadi bila justru pemimpin itu yang melakukan korupsi dan melindungi korupsi yang dilakukan oleh bawahannya? Ya sudah, ya. Ya, seperti di negara antah berantah saat ini, gitu, ya. Jadi diaturlah kemudian perundang-undangan itu sehingga kemudian seolah-olah harta yang gulul itu jadi sah, gitu ya. Seperti itu, ya. Bahasa orang mah kumaha maneh gitu ya. Jadi kalau bahasa ininya ya silakan kalian melakukan apapun gitu. Sakarap ingsun gitu kan. Kelak kemudian hukum Allah itu akan menentukan nasib mereka, ya. Nah, jadi kalau pemimpin justru malah memberikan contoh yang buruk, ya, dengan justru mereka itu melakukan korupsi dan melindungi para koruptor atau melindungi korupsi yang dilakukan oleh bawahannya, gitu. Justru dengan hal tersebut maka kewenangannya itu bukan malah bisa memperkuat lembaga pemberantasan korupsi, tapi justru malah memperlemah, gitu. Terbukti sekarang kan, gitu. Jadi revisi undang-undang KPK itu ya begitulah. Nah, semua upaya apapun itu akan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Akibatnya pemberantasan korupsi itu hanya berhenti pada sebatas retorika kosong belaka, ya, pepesan kosong saja, ya. Nah, jadi teladan pemimpin itu memang penting, ya, sangat penting, diperlukan dengan pengawasan
masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu mengontrol ya terhadap kinerja pemimpin ini. Ya, ada kontrol sosial ya yang dilakukan. Nah, masyarakat itu bisa melakukan kontrol sosial ya apabila ya di dalam masyarakat itu ya banyak individu-individu yang bertakwa. Itu satu paket itu. Ya. Jadi ketika masyarakatnya itu terdiri dari individu-individu yang bertakwa, nah, maka kemudian itu mendorong masyarakat itu kemudian melakukan kontrol. Ya, seperti itu. Ini baru dua nih ya. Dua pilar penerapan syariat Islam yang kemudian bisa mencegah korupsi ya atau memberantas korupsi ya, bisa memberantas korupsi ya. Jadi kalau masyarakat instan seperti halnya pada saat ini masyarakat kapitalisme sekuler gitu ya, ingin serba cepat, itu akan cenderung menempuh jalan pintas untuk mendapatkan pelayanan ya cepat dari birokrat atau mencapai tujuan-tujuan pribadi dengan mengiming-imingi sejumlah uang atau pemberian lain. Gitu. Ya. Pelicin bahasa gitu ya. Gitu ya. Biar kemudian cepat urusannya dan lain sebagainya. Gitu, ya. Sebaliknya, masyarakat mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk para birokratnya, mengajak mereka para birokratnya itu senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Dan mereka, ya masyarakat mulia ini akan menolak bila oknum birokrat itu mengajak mereka berbuat menyimpang, gitu, ya. Tidak membiarkan birokrat itu kemudian berbuat menyimpang. Oknum birokrat itu berbuat menyimpang. Nah, sehingga pengawasan masyarakat itu akan mempersempit ruang gerak penyimpangan kaum birokrat ini. Ya. Nah, jadi demikian. Nah, demi menumbuhkan keberanian rakyat untuk mengoreksi birokrat inilah, ya, maka ini juga penting ya diberikan keteladanan, dan dalam Islam itu ada gitu. Bagaimana sosok Khalifah Umar ya ketika pada awal kepemimpinannya itu mengatakan, apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walau dengan pedang ya. Nah, menyambut seruan Umar tadi, berdirilah seorang laki-laki yang dengan lantang berkata, kalau begitu demi Allah aku akan meluruskanmu dengan pedang ini. Ya, subhanallah. Nah, melihat itu Umar amat bergembira, ya, senang gitu, ya. Bukan malah menangkap atau menuduh dirinya menghina kepala negara, gitu, subversi. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, satu-satunya cara mengatasi korupsi selain penataan sistem itu adalah teladan dari pucuk pimpinan. Ya. Jadi satu paket ya, pemimpin yang adil dan sistem yang benar. Ya. Seperti itu. Karena sistem yang baik ya itu akan cenderung membuat para pegawai itu menjadi baik dan tercipta pula lingkungan kerja yang baik. Ya. Apalagi disertai teladan dari pemimpin yang adil. Ya. Pemimpin adil itu adalah yang dia menerapkan aturan-aturan Islam. Ya, gitu. Maka niscaya tindak korupsi dan penyelewengan jabatan itu akan dapat dihapus atau setidaknya ditekan. Ya, tidak malah makin berkembang seperti ayeuna beuki mahabu. Gitu. Ya. Lain hiji dua, lain oknum deui ari leuwih ti hiji dua mah komo ratusan gitu ya. Seperti itu. Dan itu dilakukan oleh birokrat. Ya. Gitu ya. Nah, cita-cita terbentuknya pemerintahan bersih atau clean government, insya Allah itu dapat terwujud manakala sistemnya adalah sistem Islam, pemimpinnya pemimpin adil yang menerapkan sistem Islam, ya, menerapkan
hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi sebuah ilusi ya atau fata morgana oleh karena pemerintahan itu telah dikendalikan oleh sebuah kekuatan oligarki korupsi yang itu terjadi pada saat ini. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz ini atas pemaparannya luar biasa ya. Bagaimana sejarah-sejarah sudah membuktikan begitu hebatnya sistem yang ada di dalam Islam, bahkan menetapkan bahwa tadi yang disampaikan Ustaz ini itu salah satu poin penting itu adalah pemimpin, contoh ya, jadi seorang pemimpin. Tapi tak kalah penting juga adalah kontrol masyarakat. Mungkin bagi jamaah yang pernah ikut reuni 212 mungkin ya Ted, kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat saat itu yang kumpul begitu ya, tidak ada yang berani buang sampah sembarangan begitu. Bahkan ketika ada pun maka masyarakat itu dengan spontanitas semuanya menyampaikan, menegur gitu, itu sampahnya jangan sembarangan begitu ya. Kemudian tidak ada yang berani menginjak rumput begitu. Rumput aja dilindungi. Bahkan ketika ada para petugas begitu ya, aparat yang dengan seenaknya menginjak karena ingin mempercepat langkahnya menerobos barisan yang begitu banyak susah, akhirnya menginjak rumput. Itu masyarakat menegur gitu, berani menegur, woi pak, woi gitu ya. Mungkin itu ya salah satu contoh kontrol masyarakat yang begitu baik ya. Jangankan sesama masyarakat, aparat aja berani begitu ya ditegur, karena itu adalah kesalahan ya. Kurang dijaga-jaga, hari kumanehna diinjek-injek gitu ya, sesuatu yang nyesek gitu ya. Mungkin itu salah satu gambaran bagaimana kontrol masyarakat ya. Dan memang Masya Allah ya, kita tidak terbayang bagaimana ketika Islam itu hadir di tengah-tengah kita dengan kafah begitu sistemnya itu. Tetapi dengan adanya reuni 212 kemarin, sedikit kita ada gambaran ya, bagaimana uang itu tidak berharga saat itu. Bawa uang, bahkan bawa makanan, bekal ya, termasuk saya itu bawa bekal gitu. Di sana itu ternyata bekalnya itu kebawa pulang lagi karena di sana begitu melimpah begitu ya, disediakan gratis begitu ya. Bahkan Masya Allah ya, itu luar biasa sekali ketika Islam berkumpul, dikhawatirkan oleh orang yang menyir-nyir begitu ya, yang benci terhadap Islam, bahkan terjadi rusuh, bahkan bakal itu. Tetapi alhamdulillah selama berlangsung itu tidak pernah terjadi. Bahkan ada momen yang luar biasa saat itu ya, kita ingat ada di gereja itu ada yang akan melaksanakan pernikahan, justru dikawal sama kita begitu ya, dipersilahkan, kemudian kerumunannya dibukain begitu ya, dihormat. Masya Allah, bahkan sampai yang bersangkutan yang melakukan pernikahan itu yang beragama Kristen itu justru merasa senang, merasa bergembira ada di tengah-tengah kaum muslim begitu. Masya Allah, itulah kehebatannya kaum muslim ketika berkumpul atas dasar ketakwaan, keimanan. Apalagi kalau didasari dengan bagaimana individunya itu hidroksilah bilahnya itu terbentuk begitu ya. Jadi individunya itu merasa takut ketika melakukan apapun kalau itu tidak sesuai dengan perintah Allah, apalagi pejabat begitu. Saat ini yang paling merasa hebat itu orang-orang yang dekat dengan pejabat. Merasa pang-aing, padahal cuma dekat aja, bahkan cuma kenal aja. Tetapi ketika pejabat tersebut terkena masalah, tertangkap KPK dan sebagainya, justru mereka lah yang pertama kali kabur. Mereka yang pertama kali kabur. Kalau ini revisi undang-undang KPK ini yang kemarin menjadi sorotan juga tadi ya, bagaimana konon katanya ada pertanyaan di antara beberapa pertanyaan seleksi itu mempertanyakan pilih mana, Al-Quran atau Pancasila. Ini kalau betul ada pertanyaan seperti itu, ini luar biasa ya. Ini zolimnya itu ya. Di satu sisi mereka mengatakan, meyakinkan bahwa Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran begitu. Di satu sisi, tapi mereka juga seolah ini bisa dikatakan mungkin menistakan begitu ya, menistakan menistakan Al-Quran karena ditanyakan kepada calon begitu anggota KPK, pilih mana Al-Quran atau Pancasila. Luar biasa ini. Kalau betul ini, aduh, Masya Allah ya dolimnya.
Mana mungkin begitu bagi orang yang beriman menyingkirkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Sementara Al-Quran bisa jadi syafaat nanti di yaumil akhir. Ya, Masya Allah ya, ini Alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru kita ini terkait bagaimana sistem atau contoh-contoh yang sudah digariskan oleh para pendahulu kita, ya, bagaimana mengelola negara itu, mencegah yang batil, termasuk salah satu itu bagaimana menghadapi atau mencegah terjadinya korupsi, ya. Ini sikap waro ini sungguh sangat luar biasa dicontohkan oleh para pemimpin Islam saat itu. Mudah-mudahan kedepannya Islam segera tegak sehingga keamanan kenyamanan itu bukan hanya impian tapi betul-betul terwujud, ya, secara nyata. Karena yang pernah oleh Ustadz ini sampaikan pada saya ketika lagi berbincang-bincang bahwa bumi ini Allah titipkan kepada orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karena akan rusak bumi ini kalau dipegang oleh orang-orang yang tidak amanah. Pasti rusak begitu ya. Bagaimana tidak? Sekarang saja gunung habis, laut meluap begitu ya, gunung es mencair, ya, sungai banjir. Masya Allah, ini kenapa? Karena memang mungkin salah satunya itu karena yang mengelola itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa, tidak beriman begitu ya, tidak ada rasa takut-takutnya. Mereka pikir harta itu bisa membuat mereka bahagia. Tapi faktanya tidur aja kadang mereka susah, yakinlah itu ya. Ketenangan itu bukanlah harta itu bukanlah tanda bahwa hidupnya itu senang. Kalah sama tukang becanya tadi. Tukang beca mah tidurnya kelihatannya nyenyak begitu ya. Padahal tidur di atas beca, Masya Allah ya. Kita masih menyaksikan di beberapa tempat yang ada beca tuh, mang beca tuh bisa tidur nyenyak. Belum tentu pejabat bisa seperti itu, ya. Kadang di tempat yang empuk saja masih susah tidur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang golongan yang senantiasa takut hanya terhadap Allah, sehingga kita senantiasa berhati-hati ketika melakukan aktivitas apapun, terlebih apabila kita menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, pemimpin lingkungan masyarakat, atau di pekerjaannya begitu ya. Karena bukan hanya pejabat publik begitu ya. Tadi saya dapat cerita bahwa ada salah seorang sahabat kita yang diamanahi menjadi kepala bagian begitu ya. Nah, itu ada pengadaan barang yang uangnya itu miliaran. Bahkan mungkin mencapai berapa triliun begitu. Akhirnya itu yang kompetitor-kompetitor yang pengadaan itu datang ke rumah menawarkan mau mobil apa, Pak, Bu, kami siapkan. Tetapi karena alhamdulillah karena sahabat kita itu adalah seseorang yang sudah mengkaji Islam, rasa takut hidroksilabilahnya itu sudah tertancap, maka menyampaikan, Pak, kalau urusan pekerjaan silahkan di kantor saja, jangan di rumah. Artinya ditolak itu pemberian mobil itu, padahal tinggal menyebutkan saja mau mobil jenis apa, disiapkan gitu. Tapi intinya kan nanti tolong, pasti gitu kan. Ini ujungnya sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah, yang tadi disinggung oleh Ustadz ini termasuk gulul gitu ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita senantiasa merasa dekat. Keinginan kita, doa kita senantiasa dikabul karena senantiasa kita menjaga keimanan, ketakwaan kita. Baik hadirin rahimakumullah, insyaallah alhamdulillah pada sore hari ini lumayan majelis kita bisa dihadiri kurang lebih tadi ada sampai 17 orang. Mudah-mudahan ini kita senantiasa diistiqomahkan. Mudah-mudahan ini juga menjadi media dakwah kita. Silakan hadirin rahimakumullah boleh men-share ya sebanyak-banyaknya kegiatan kita ini sehingga banyak orang yang semakin bertambah orang mendapatkan manfaat dari kajian kita. Insya Allah bedah kapai ini luar biasa ya. Buletin kapai ini adalah kajian-kajian yang up to date insya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan untuk mengikuti kajian-kajian, bukan hanya kajian bedah kapai, tapi kajian-kajian yang lain, terkhususnya adalah kajian-kajian yang diadakan oleh Majelis Ansarullah. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, sehingga kita bisa melaksanakan kajian-kajian itu offline ya, karena beda auranya ya ketika offline itu. Ada silaturahminya begitu ya, ada cengkrama satu sama lain insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Kemudian kita doakan juga tak lupa
sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah berupa sakit. Mudah-mudahan Allah segera mencabut penyakitnya, sakitnya, sehingga bisa disehatkan kembali seperti biasa. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktu juga yang membatasi kita, mudah-mudahan kita di waktu lain bisa berjumpa lagi, membedah edisi Kapas selanjutnya. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ya. jazakallah para ustaz sing sareng rehat. Amin, amin, amin. Sami-sami. Allah